hanya mengatur tapi juga tanggung jawab sepenuhnya pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Selain itu, hukum administrasi negara juga mengatur terkait dengan perizinan, yaitu bagaimana misalnya membuat usaha, prosedur pemberian izinnya bagaimana, mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan seterusnya. Juga bisa saja pemerintah menolak atau mencabut atau membatalkan izin yang pernah dikeluarkannya sendiri karena satu dan lain hal. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi negara adalah ada sanksi administratif yang dilakukan jika terjadi kesalahan. Sanksi ini non pidana atau bukan hukuman badan. Gitu. Terus dalam hukum administrasi negara juga membahas tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. General Principle of Good Governance menjadi hal sangat krusial dalam hukum administrasi negara. Ada beberapa hal yang di dalamnya harus dipenuhi, contohnya asas legalitas, bahwa apapun tindakan pemerintah harus berdasar hukum. Asas kepastian hukum yang kedua, asas keseimbangan yang ketiga, asas kepercayaan yang keempat, asas larangan penyalahgunaan wewenang, dan masih banyak asas yang diatur dalam General Principle of Good Governance. Yang ketujuh juga mengatur tentang pengawasan dan pertanggungjawaban. Artinya apa? Harus dalam sebuah lembaga ada mekanisme pengawasan internal. Terus pertanggungjawaban pejabat administratif atas kebijakan yang dibuat. Dan tentu saja harus ada upaya jika ada penyelesaian sengketa sehingga ruang lingkup hukum administrasi negara yang lain adalah penyelesaian sengketa administratif. Di manakah itu bisa dilakukan? Di peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, dalam hukum administrasi negara juga mengatur tentang kebijakan publik dan regulasi. Pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan seterusnya. Dia juga mempunyai hak untuk melakukan diskresi. Jadi ada beberapa pengecualian yang tentu saja ini tidak boleh semata-mata, tapi benar-benar harus bisa dibuktikan secara tanggung jawab moral, benar-benar harus demi kepentingan umum dalam hal tertentu, maka pemerintah bisa menggunakan kekuasaan diskresi. Cuman penggunaan kekuasaan ini seringkali justru menjadi bumerang baik pada pejabat publik maupun pemerintahan itu sendiri jika salah dalam menggunakan dan kemudian jadi bias karena dianggap melampaui batas kewenangan. Artinya kemudian diskresi ini batasannya menjadi perdebatan atau diskusi yang masih menarik. Kapan seorang pejabat negara bisa menggunakan diskresi? Lingkup lain adalah dalam hukum administrasi negara adalah transparansi dan partisipasi publik. Antara lain bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi publik dan seterusnya. Kembali dalam konteks keindonesiaan, hukum administrasi negara mengatur atau ada peradilan tata usaha negara sebagai lembaga penyelesaian sengketa administratif. Juga ada lembaga-lembaga pengawas dalam pemerintahan
untuk mengawasi atau memastikan bahwa pelaksanaan administrasi atau pengawasan publik, layanan publik itu berjalan dengan baik, yaitu Ombudsman Republik Indonesia.